Salam semuanya. Hari ini kita coba renungkan dua ayat, di mana dua ayat ini menceritakan mengenai berseru kepada Tuhan. Tetapi ada perbedaan di dalam dua ayat ini. Tujuan daripada seri ini menceritakan atau memberi kita pengertian bahwasanya ayat bisa menyatakan sesuatu yang berbeda secara huruf, secara pengertian dari suatu kalimat. Tetapi apakah suatu ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Oleh sebab itu marilah kita baca di kitab Kisah Para Rasul pasal kedua ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini dikatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi marilah kita baca di kitab Matius pasal ke-7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kisah Para Rasul menyatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi Matius 7 ayat ke-21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dua ayat ini seolah bertentangan satu sama lain. Satu di kitab Kisah mengatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi Matius dikatakan bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kita harus mengerti konteks daripada ayat tersebut. Apabila tidak sesuai konteks, maka asal comot suatu ayat bisa menjadi suatu pertentangan ataupun tidak sesuai dengan isi Alkitab dan pengertian akan Tuhan. Maka dikatakan di kitab Kisah Para Rasul pasal kedua itu barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini merupakan konteks daripada Nabi Yoel yang tercantum di ayat 16. Nabi Yoel berbicara kepada bangsa Israel, di mana bangsa tersebut murtad ataupun menyembah berhala ataupun tidak secara lahiriah mungkin mereka menyembah Allah, tetapi secara pikiran ataupun keimanan mereka itu jauh daripada Tuhan. Maka Tuhan melalui Nabi Yoel mengatakan atau berseru kepada mereka, suruh mereka berbalik, berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka mereka akan selamat. Itu konteksnya. Tetapi di Matius 7 itu 21 itu konteksnya mengenai apa? Nabi palsu. Nabi palsu yaitu orang yang percaya, orang yang tahu Tuhan tetapi melakukan kejahatan, tidak melakukan perintah Tuhan, jauh daripada ketaatan. Oleh sebab itu, maka Tuhan berbicara seperti ini. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan itu akan ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan semua orang yang berseru. Memang setiap misalnya 10 orang tahu Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi 5 orang itu membuat kejahatan, maka tidak akan masuk ke kerajaan Allah. Tetapi 5 yang taat itu yang akan masuk ke kerajaan Allah. Inilah konteksnya, inilah pengertian daripada kitab Matius pasal 7 ayat 21. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita baca Alkitab jangan sepenggal, tapi kita harus mengerti secara utuh. Dan konteksnya itu sedang berbicara dengan siapa, dalam keadaan apa, sehingga kita tidak menjadi bingung ataupun merasa Alkitab itu memiliki dualisme.
atau Alkitab itu saling bertentangan. Tentu Alkitab tidak akan saling bertentangan. Alkitab itu menyatakan saling melengkapi satu dengan lain dan menjadi suatu keutuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Shalom.